Shalom sahabat Skriptura, hari ini kita akan menyelami Kejadian pasal 7 ayat 1-5 melalui 3 kata kunci dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, supaya kita menangkap suasana yang lebih jernih tentang ketaatan Nuh dalam rencana Tuhan. Kata kunci yang pertama adalah Shadiq. Kata ini muncul ketika Tuhan berkata bahwa Nuh adalah seorang Shadiq di antara angkatannya, di antara orang-orang generasinya. Shadiq berarti benar atau setia secara moral. Dalam bahasa Ibrani, kata ini tidak sekedar soal perilaku baik, tetapi menunjuk pada seseorang yang berjalan lurus sesuai kehendak Tuhan. Jadi pernyataan Tuhan tentang Nuh bukan pujian kosong. Ini penegasan bahwa hidup Nuh selaras dengan arah yang Tuhan inginkan. Kata kunci yang kedua adalah Bo El Hatteva. Kalimat ini diterjemahkan dengan masuklah ke dalam bahtera. Bo El Hatteva. Kata kerja bo berarti datang atau masuk dan memakai bentuk perintah langsung. Sementara Hatteva berarti bahtera. Sebuah kata yang juga dipakai untuk peti Musa dalam Keluaran misalnya. Kedua penggunaan ini memberi kesan tempat perlindungan yang Tuhan sediakan. Bukan sekedar perahu besar. Jadi perintah Tuhan bukan hanya instruksi logistik, tetapi panggilan untuk memasuki perlindungan yang sudah Ia tetapkan. Dan kata kunci yang ketiga adalah Ka'asher siwa Adonai. Ungkapan ini muncul di ayat 5 dan berarti seperti yang telah diperintahkan oleh Adonai. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ka'asher siwa Adonai. Kalimat ini menegaskan pola Tuhan memberi perintah dan Nuh melakukannya tepat sebagaimana yang diminta oleh Tuhan. Tidak ada tambahan dari Nuh, tidak ada pengurangan. Dalam bahasa Ibrani bentuk ini menyoroti tindakan yang memenuhi standar yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Jadi yang ditonjolkan bukan hikmat pribadi dari Nuh, tetapi kepatuhannya pada instruksi Tuhan. Dalam 3 kata kunci ini kita melihat bahwa cerita Nuh dalam Kejadian pasal 7 bukan hanya tentang bahtera atau air bah, tetapi tentang relasi antara Tuhan dan seorang manusia yang hidup selaras dengan kehendaknya. Pertama, Shadiq menunjukkan bahwa Nuh dilihat Tuhan sebagai pribadi yang hidup lurus di tengah dunia yang rusak. Ini bukan hasil usaha Nuh yang digambarkan panjang lebar, tetapi penilaian Tuhan sendiri. Artinya, titik berangkat kisah ini adalah pandangan Tuhan terhadap Nuh. Yang kedua, ungkapan Bo El Hatteva mengingatkan bahwa perlindungan selalu datang dari sisi Tuhan. Bahtera bukan ide Nuh. Perintahnya jelas dan tindakan Nuh hanyalah merespons apa yang Tuhan sudah sediakan. Di sini kita melihat bahwa keselamatan Nuh bukan hasil strategi manusia, tetapi ketaatan terhadap penyediaan Tuhan. Yang ketiga, ungkapan Ka'asher siwa Adonai mengikat semuanya, yakni sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Adonai. Teks tidak menggambarkan perasaan Nuh saja, tidak menampilkan pergulatan batinnya. Yang dicatat hanya satu hal, yaitu Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Kesetiaan seperti ini menjadi pola dasar ketaatan dalam kitab suci, di mana fokusnya bukan di situasi luar tetapi respons pada suara Tuhan. Jadi jika kita menggabungkan semuanya, Kejadian 7 ayat 1-5 menuntun kita bahwa inti kisah ini adalah keselarasan antara karakter, instruksi, dan tindakan. Tuhan memandang Nuh sebagai Shadiq. Tuhan memberi jalan perlindungan lewat Hatteva. Nuh melangkah tepat sesuai perintah. Relasi ini menunjukkan bahwa hidup yang taat bukan dimulai dari kemampuan manusia, tetapi dari mendengar dan melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Kiranya renungan singkat kita ini menolong kita memahami bagaimana teks kitab suci menuntun kita untuk melihat ketaatan sebagai respons setia pada kehendak Tuhan. Terima kasih sudah menyimak seri renungan Skriptura hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Kiranya Tuhan memberkati kita.